ada isu-isu berkembang bahwa nah kayaknya ini mau dikristenisasi ini mungkin kompleks ini kan. Ini kan Indonesia, Bung. Indonesia bukan hanya satu agama saja. Lebih baik kita saling menghormati, menghargai. Pada waktu itu mereka dengan tegas, dengan ancaman juga menyatakan bahwa kalau berani akan ada Natal itu kan ada masalah besar. Mungkin bisa ada pertumpahan darah ya begitu. Salam ngopi ringan. Indonesia adalah negara yang sangat majemuk ya, sangat beragam dari berbagai aspek termasuk agamanya gitu. Indonesia atau negara mengakui ada 6 agama di Indonesia ini gitu, yang sah gitu. Maka di tengah keberagaman ini tentu mestinya ada kegembiraan gitu. Setiap orang menjalankan hidupnya gitu. Tuh. Karena selalu ada yang berbeda dengan diri kita gitu. Nah itu salah satu keistimewaan dari setiap pribadi yang lahir di Indonesia gitu. Bahwa dia lahir di tengah keberagaman gitu. Tetapi apa jadinya ketika keberagaman itu tercoreng karena ada pembatasan-pembatasan dilakukan oleh oknum-oknum tertentu itu ya, entah apa kepentingan di balik itu ya, misalnya pelarangan beribadah gitu. Nah, sampai hari ini ya sudah berjalan puluhan tahun kemerdekaan kita ya, riuh-riuh seperti itu ya, persoalan-persoalan larangan beribadah, segel rumah ibadah, mau agama apapun itu masih sering terjadi gitu. Nah tentu itu keprihatinan bersama dan saya sendiri melihat itu sebagai persoalan kemanusiaan, bukan persoalan agama. Karena agama selalu membicarakan, mengajarkan tentang kebaikan gitu ya, soal-soal kebaikan. Maka kalau ada yang melarang kita untuk menjalankan ibadah kita, tentu itu bukan soal kebaikan lagi gitu. Nah sore hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita di podcast Ngopi Ringan. Ada Bapak Pendeta dengan 2 saudara-saudara ini itu tentu kita udah bisa menebak apa yang akan kita bicarakan sore hari ini. Nah saat ini ketiga saudara saya ini sedang berjuang gitu ya untuk membuka kembali operasional sebuah gereja di Jakarta Pusat ini gitu. Ya benar ya Bapak Pendeta ya? Benar. Oke. Nah, tapi saya belum harus beli salam dulu nih ke bapak-bapak ini. Selamat sore, Bapak Pendeta dan bapak-bapak ya. Selamat sore. Sehat ya? Sehat. Bapak Pendeta ini ceria sekali gitu ya. Iya memang. Ya dekat dengan Tuhan itu ya. Auranya beda ya. Nah mungkin pertanyaan dari kita semua, kenapa ada 2 abang ini gitu ngomong gereja gitu ya? Karena saya mau dari abang-abang gitu ya. Nah, saya spill di awal. Kedua abang-abang saya ini memang bekerja banyak di jalan gitu ya. Eksekutor di jalan gitu. Nah tentu menjadi paradoks ketika mereka hadir di sini bicara soal gereja. Ada apa sih keduanya ini hadir di sini? Itu Bang, apa juga persoalan gereja menjadi proyek abang berdua gimana itu? Itu persoalan yang saat kita ini sekarang ini kita bicarakan. Apa itu menjadi bagian dari proyek abang, pekerjaan abang soal penutupan gereja yang sedang kalian perjuangkan untuk dibuka kembali operasionalnya. Gimana Bang? Apa itu pekerjaan abang? Bukan pekerjaan sih. Iya bukan. Apa? Panggilan hati. Panggilan. Iya, oke. Panggilan kemanusiaan. Oke. Ya kan bukan agama. Bukan agama, betul. Nah apa hubungan abang berdua gitu dengan Pak Pendeta itu sehingga kemudian kita satu forum sore hari ini, boleh diceritakan? Jadi begini, ya. Saya ini kan banyak followers di TikTok. Iya. Tiba-tiba satu malam saya di DM sama Pendeta. Iya. Bung, ada waktu. Iya. Kita ketemu minta nasihat. Ini diskusi. Iya. Soal apa salah satu gereja. Iya. Di Jakarta ini ya? Di Jakarta Pusat. Iya. Beliau dari Manado diutus untuk uruslah gereja itu, tapi beliau nggak kenal siapa-siapa di Jakarta. Oke. Jadi DM saya baca
saya tanggapi nih. Soal agama kan, saya tanggapi. Saya minta, ya udah Pak, ini kita tukar nomor. Kita telepon, akhirnya ketemu. Ketemu, saya bawa pasukan saya. Saya bawa tim termasuk saya. Abang ya? Iya. Saya bawa tim saya. Akhirnya ketemulah sama Bapak Pendeta sama istrinya. Untuk membicarakan hal ini. Apa yang dibicarakan waktu itu Abang? Ya, saya tanya kronologisnya gimana dulu. Langsung dijelaskan kronologisnya sama Bapak Pendeta. Itu ada, artinya itu hubungannya ya. Abang kemudian bisa satu forum dengan Pak Pendeta hari ini ya. Artinya di bawah satu payung perjuangan kita hari ini ya, abang mereka ya, gitu untuk kemudian mendapatkan kembali izin operasional gereja. Gereja di mana itu Pak Pendeta yang sedang diperjuangkan? Gereja ini ada di Jakarta Pusat, di daerah Kecamatan Kemayoran, di daerah Serdang Baru. Iya, gereja ini. Gereja apa namanya Pak Pendeta? GSJA, Gereja Sidang Jemaat Allah. Mungkin dijelaskan di awal sedikit sebagai pengantar itu Pak Pendeta. Jadi soal kasus ini. Untuk kasusnya ya, posisi kasusnya. Jadi gereja ini beraktivitas dari gereja ini itu dimulai dari sekitar tahun 1970-an. Ya kan, dari persekutuan begitu, dan kemudian di tahun 1984 gereja ini tanah dari gereja ini dihibahkan oleh seorang ibu yang punya hati. Dia berdoa kepada Tuhan, kalau Tuhan memberikan tanah yang baru bagi dia, dia akan berikan tanah itu kepada gereja. Dan kemudian doa ini dijawab Tuhan cepat itu. Tidak lama, dan tahun 1984 itu dia mendapat tanah yang baru, dan kemudian dia menghibahkan tanah itu atas nama Gereja Sidang Jemaat Allah. Nah, ketika dia berikan, aktivitas gereja dimulai terus dari tahun 84 terus berjalan sampai pada tahun 2008. 2008 gereja tersebut secara hukum sah kepemilikannya itu berdasarkan sertifikat hak milik atas nama Gereja Sidang Jemaat Allah. Begitu dalam perkembangannya. Jadi secara hukum gereja, tanah milik gereja ini atas nama gereja itu sendiri, sertifikat hak milik ya. Dan kemudian gereja ini terus beroperasi, berkegiatan, ibadah, baik ibadah di hari-hari biasa ataupun khususnya di ibadah hari Minggu ya, Minggu Raya. Dan kemudian di 2015 yang awal itu, nah terjadi keberatan begitu. Awalnya dari keberatan dari oknum-oknum warga, ya kan, warga sekitar, tapi yang bukan warga yang dekat dengan gereja ya awalnya. Nah, mereka keberatan, mereka dapat info bahwa gereja ini ada pembangunan begitu, pembangunan gereja. Tapi yang dibangun itu sebenarnya bukan masuk dalam sertifikat hak milik itu. Nah, tapi gereja membeli tanah di belakang gereja itu untuk dijadikan pastori atau rumah tempat tinggal dari pendeta. Dari pendeta. Nah, kenapa begitu? Supaya pendeta dalam pelayanannya dekat dengan gereja, dan jemaat juga mudah untuk mencari pendetanya kan di situ. Nah, sembari untuk membangun, kemudian tukang-tukang yang membantu membangun itu ditanyakan oleh beberapa oknum. Ya, itu mau bangun apa? Nah, diinfokan bahwa itu membangun gereja. Oleh tukang. Nah, tukang ini kan tidak paham kalau memang dia bangun apa. Karena dia tahu kan di situ ada gereja. Nah, dia bangun. Nah, akhirnya dari situlah pemicu bahwa gereja ini ternyata akan diperluas. Ya kan? Dan kemudian ada isu-isu berkembang bahwa nah kayaknya ini mau dikristenisasi, ini mungkin kompleks ini kan. Itu yang keluar ya. Ya, nah itu. Jadi isu-isu itu yang berkembang. Sehingga dari satu orang, dia kedua orang, ketiga orang, bahkan mempengaruhi yang lain. Bahkan juga ada ormas-ormas
yang mengatasnamakan agama juga begitu. Nah, masuk melakukan penolakan 2015 sampai pada akhirnya 2016, ya kan 2016 gereja tersebut ditutup begitu aktivitasnya. Oke, dari 2016 ya? Iya, 2016. Nah, momen 2016 itu diceritakan ya kepada saya itu yang mana itu mau ibadah pas itu persiapan Natal 2016. Nah, pas Natal pendetanya dipanggil. Jadi pendetanya dipanggil, kemudian kata bahasa dari pendetanya itu saya disidang Pak begitu. Saya pikir disidang di saya pikir disidang di pengadilan. Nggak tahu disidang dipanggil oleh komunitasnya. Nah, maka oleh sebab itu dia dinyatakan ditanya kalau ada Natal atau infonya ada Natal begitu pendeta. Terus pendeta, iya memang ada rencana Natal. Nah, pada waktu itu mereka dengan tegas, dengan ancaman juga menyatakan bahwa kalau berani akan ada Natal itu kan ada masalah besar. Mungkin bisa ada pertumpahan darah ya begitu. Begitu. Oke, Pak Pendeta, acap kali terjadi persoalan itu karena miskomunikasi satu, ya kan? Iya. Lalu dari pihak pembangun gereja kadang ditemukan kurang sosialisasi ya gitu. Nah, kepada masyarakat sekitar gitu. Nah, seperti apa yang data yang Pak Pendeta dapat dari penugasan ini? Kan Pak Pendeta tadi kan ditugaskan ini ya, baru datang dari Manado juga ini ya Pak Pendeta ya, untuk menyelesaikan ini kan ya. Gitu. Seperti apa sebenarnya di proses perencanaan pembangunan rumah pastoralnya gitu, soal hubungan gereja sendiri, saya menyebut gereja dengan warga sekitar gitu. Iya. Jadi ya pertama saya lupa tadi diawali bahwa kehadiran saya, kapasitas saya di sini, saya diberikan kuasa khusus. Gitu. Jadi kapasitas saya sebagai hamba Tuhan, pelayan Injil di Manado, saya juga sebenarnya ya pelayan juga di masyarakat. Kebetulan saya seorang lawyer. Nah, saya pengacara. Dan karena saya basicnya pengacara, maka saya ditugaskan oleh organisasi gereja, diberikan kuasa khusus untuk menangani aset. Ini kan masalah aset sebenarnya, aset organisasi. Jadi memperjelas status dari aset ini. Begitu, yang awalnya ini adalah gereja, dan kemudian sampai saat ini dalam perkembangan waktu berjalan ini tidak tahu ini apa lagi ini statusnya ini sebenarnya. Begitu. Nah, maka untuk tadi masalah pastori tadi dan hubungan masyarakat sekitar sebenarnya kita bisa lihat yang tadi saya sampaikan tadi dari tahun 70-an, 80-an. Sudah sekian puluhan tahun kan. Jadi hubungan masyarakat di situ bisa tergambar baik-baik saja sebenarnya. Ya kan? Karena gereja ini mungkin ada masyarakat yang ada di sekitar situ duluan gereja begitu. Ada daripada masyarakat yang ada di situ. Ya. Nah, jadi kalau bilang hubungan itu ya hubungan kalau dengan masyarakat yang lama ya, hubungan dengan masyarakat yang lama sudah terbangun sejak gereja itu ada di situ. Begitu. Nah, saya nggak tahu kalau hubungan masyarakat yang baru begitu dengan di situ. Nah, sehingga ketika ada pembangunan itu, kalau saya lihat bahwa itu sebenarnya ada isu dan kemudian isu ini tidak di cross check kebenarannya, sehingga isu ini berkembang. Namanya isu berkembang kan dari satu cerita bisa jadi 5 cerita, bisa jadi 10 cerita, dan jadi bisa liar jadi gitu ya? Jadi liar. Jadi liar isu ini, artinya seperti itu. Dan kemudian karena dia liar, itu sudah tidak bisa dikendalikan. Begitu. Nah, apa rencana Pak Pendeta kemudian menggandeng abang-abang ini? Tadi kan di disclaimer sama abang ini karena nggak punya kawan di sini, terus berteman di media sosial. Belum tahu ya? Tahu ke siapa mau gitu. Rencana kedepannya seperti apa abang gitu? Jadi saya walaupun saya lawyer ya, sebenarnya kan saya bisa katakanlah menghubungi teman-teman yang lain dan sebagainya. Tapi ketika saya datang dari Manado, nah yang pertama saya lakukan itu saya doa. Ya kan, saya doa karena ini bukan, sekali lagi ini sebenarnya bukan masalah agama tertentu. Ya kan, jangan nanti terjadi satu
isu lagi yang mana ini masalah agama. Ya kan, sekali lagi ini bukan masalah agama tertentu, tapi bagaimana ini adalah masalah kebebasan untuk beribadah. Memeluk agama kita sebagai orang Indonesia yang dilindungi Undang-Undang 1945 juga kan, undang konstitusi kita kan jelas pasal 29. Setiap warga negara berhak memeluk ya kan agama dan keyakinannya dan beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing kan begitu. Mau agama apapun yang diakui oleh negara. Nah, maka oleh sebab itu saya doa kurang lebih mau 2 bulan itu saya doa. Saya harus memulai bagaimana ini? Ya kan, saya harus memulai bagaimana. Walaupun saya sempat advokasi dengan pemerintah paling dekat, RT-nya, apa semua cerita. Di daerah kita kan, setempat. Iya, kita kan mencari data juga, informasi. Nah, kemudian saya doa dan akhirnya seperti saudara saya ini tadi sampaikan bahwa saya masuk DM di TikTok-nya. Nah, jadi ya, di pikiran saya sih makin banyak orang yang peduli tentang ini, tentang masalah ini, itu makin baik begitu. Makin banyak orang yang peduli. Ya kan, mau siapapun dia sebenarnya, mau dia, saya tidak pandang ras, suku, mau dari mana, sekalipun mungkin tadi dibahas yang mana abang ini dari jalanan ya, mau siapapun itu, yang penting orang yang punya hati, yang mau sama-sama bisa menjaga kesatuan ya negara, kesatuan Republik Indonesia, ya kan, mari kita sama-sama begitu. Dan kemudian saya menghubungi saudara kita dan kemudian ternyata saudara saya ini persis dengan doa saya doa ini, Tuhan berikan orang-orang yang punya hati yang mau membantu tanpa ada kepentingan. Begitu. Ya kan, akhirnya ya Tuhan buka jalan, cuman dari malam ajak ketemuan besok itu langsung ketemu, tidak ada hambatan-hambatan begitu. Kita ketemu, kita bicara dan kemudian di dalam hati saya tergerak, ini orang-orang, saya sempat ngomong ke mereka. Kayak teman-teman bilang, wah Pak Pendeta, kita ini orang-orang yang berdosa. Begitu. Nah saya ngomong bahwa Tuhan itu kesempatan untuk bertobat. Iya. Saya dari domba yang hilang. Betul. Saya ngomong Tuhan itu mencari orang yang berdosa. Domba yang hilang. Iya kan? Kalau yang tidak berdosa kan ya udah aman dia ya. Nah artinya itu ya. Jadi ya kita ajak dan semua tidak ada yang kebetulan. Itu sampai hari ini juga saya hadir juga di sini. Ini semua tidak direncanakan. Di luar agenda. Sebenarnya kan saya sudah susun agenda planning. Kalau saya sebagai lawyer kan saya susun agenda. Mau ke sini. Itu agenda itu tidak terjadi agenda itu. Serius. Saya harus ke sini. Ya kan. Nanti mungkin di kesempatan ini saya tunjukkan itu agenda saya sebenarnya mau kemana-kemana. Tapi ini agenda di luar agenda saya sebenarnya. Dan saya yakin percaya bahwa yang Maha Kuasa Tuhan sudah mengatur agenda ini. Ya kan, untuk bisa bagaimana mempertemukan dengan saudara saya, mempertemukan juga dengan abang juga yang saat ini yang ada dan juga tim yang ada. Dan bisa, ya saya nggak tahu untuk ke depan seperti apa. Begitu. Tapi pada intinya karena ini negara hukum, ya tentunya kita masih tetap pada koridor aturan hukum yang ada. Begitu. Mungkin perlu di disclaimer di awal ya. Ini bukan bicara soal agama ya gitu betul. Ya. Untuk menyudutkan agama tertentu bukan. Tapi ini soal kemanusiaan, bagaimana ruang-ruang kebebasan untuk beribadah itu memang harus dibuka gitu ya. Biarkan orang berdoa sesuai dengan amanat undang-undang tadi ya Pak Pendeta ya. Sudah dijelas tuh ya. Dan nggak ada lagi pasal untuk melawan itulah ya. Kalau dari koridor hukumnya gitu ya. Itu ya. Artinya persoalan seperti ini mau dikena di agama apapun pasti kita sama-sama peduli ya, berjuang gitu ya. Nah, memang yang menarik gini Pendeta. Ini sudut pandang saya gitu ya. Dia diajaklah teman-teman ini. Tadi sangat teologis lah gitu alasan abang juga. Domba-domba yang hilang itulah yang harus dicari ya gitu. Haleluya. Itu ya Pak Pendeta. Tapi menurut saya memang saya sendiri banyak belajar dari dinamika cara hidup teman-teman di lapangan gitu. Mereka sungguh-sungguh memotong sekat di antara mereka. Solidaritasnya sangat tinggi itu. Tidak ada lagi ini kelompok agama apa, ini itu nggak ada. Mereka sungguh-sungguh ya. Justru bahkan mungkin terlalu
terlalu lebay saya mengatakan bahwa mereka yang sungguh-sungguh menjalankan soal kebebasan itu gitu ya, teman-teman kita ini. Nah, mungkin kita perlu dengar cerita sedikit gitu ya, pengalaman mereka begitu berhadapan dengan yang berbeda agama dengan abang mereka yang satu tim kerja gitu Bang. Seperti apa gitu dinamika, karena saya mau menarik dari sana. Kenapa Pak Pendeta juga ajak mereka gitu untuk sama-sama berjuang gitu untuk tempat pelayanan ibadat ini. Gimana Bang gitu ketika bertemu dengan yang berbeda keyakinan atau agama gitu di dalam tempat kerja itu? Kalau kita di Tapang, kita nggak pernah tanya sih. Kalau agama apa nggak pernah. Nggak pernah. Nah, kita saling menghargai, intinya aja. Saling menghargai. Sama aja semua. Oke. Ya. Seperti di Parbawa ini juga sih ya, gitu. Kita tidak pernah tanya agama dari siapa yang berteman, welcome. Iya. Oke. Nah, Pak Pendeta, bahkan yang pakai jasa kita itu kan kebanyakan Muslim. Ya. Kita nggak pernah tanya, kita bantu lu, kita nggak pernah lihat lu agama apa, lu punya persoalan, lu minta kita bantu. Oke. Ya kan? Jadi udah nggak ada itu masalah kamu ngapain. Oke. Artinya itu clear lah ya. Iya. Apalagi sudah berteman sama kita. Kamu tersenggol, kita juga rasa tersenggol. Ya itu hukumnya ya. Iya. Itu menarik loh Pak Pendeta. Artinya saya akhirnya terbawa ke teologi. Saya belajar teologi sempat. Ya. Artinya Tuhan menunjukkan jalan yang luar biasa ini buat Pak Pendeta. Tapi saya bukan pendeta ya Pak Pendeta ya. Itu. Nah, langkah-langkah selanjutnya ini Pak Pendeta apa gitu? Sehingga memang kemudian ini secara jernih orang melihat bahwa ini benar-benar mau bangun apa disebut tadi, pastores ya? Di dalam Katolik disebut pastores atau pastoral. Pastori ya. Pastori itu tempat tinggal ya. Hamba Tuhan. Ya, itu kosakata baru lah ya bagi teman-teman yang di luar Kristen, pastori itu. Nah, apa langkah selanjutnya Pak Pendeta, khusus dengan warga-warga setempat atau khusus oknum-oknum yang menolak tadi gitu? Ya, sebenarnya masuk dalam agenda saya ya, salah satu agenda saya yaitu saya tulis di situ, saya akan berdiskusi dengan masyarakat, toko-toko masyarakat ataupun toko agama yang ada di sekitar situ. Begitu. Jadi sebenarnya apa yang menjadi alasan konkret, alasan mereka sehingga kejadian 2015-16 itu bisa terjadi seperti itu. Ya kan? Jadi kita artinya saya tidak mencari siapa yang paling benar dan siapa yang paling salah di sini. Ya kan? Kalaupun memang ada hal-hal yang kurang, berarti kita perbaiki begitu. Dan kemudian kita mencari win-win solusinya seperti apa. Nah, kalau untuk langkah selanjutnya yaitu dari 2016 ya, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Berarti ini sudah kurang lebih 8 tahun ya. 8 tahun ini sudah tidak ada artinya aktivitas seperti fungsi dari gereja itu. Nah, ini kan kita tidak tahu lagi ini. Ini sebenarnya apa? Ya kan yang saat ini di 2024. Maka walaupun pendeta jemaat ya di tempat gereja itu, kesulitan mereka itu yang saya rasakan, yang saya lihat dengar, yaitu mereka trauma. Nah, jadi kurang lebih 1-2 bulan ini saya mencoba mengobati rasa trauma mereka untuk bisa kembali lagi mau ada aktivitas lagi di situ. Nah, jadi untuk langkah awal adalah bagaimana akan ada aktivitas doa lagi di situ. Pujian lagi di situ dan ada ibadah di situ. Begitu. Nah, sembari bukan saya mau melihat ya bahwa kita doa terus ada orang dengan harapan orang harus cegah dan sebagainya. Ya, harapan kami adalah semoga ketika kita mau ada aktivitas doa lagi di situ, ibadah lagi di situ, kejadian 2015-2016 cukup itu terjadi di 2015-16. Jangan terjadi di 2024. Artinya bahwa kita sudah mengingatkan bahwa saat ini saya
dan juga teman-teman saudara ini bakal mau datang ke gereja loh, mau ibadah sama-sama. Itu puji Tuhan, itu luar biasa. Mari Pak Pendeta, kita mau ibadah sama-sama, doa sama-sama ya, begitu. Nah, harapan kami adalah semoga kejadian itu tidak terjadi lagi. Kalau itu terjadi, nah saya menanyakan alasannya apa begitu. Untuk melarang, membatasi orang itu datang kepada Tuhan, datang mau ibadah, datang untuk memuji Tuhan, ya kan, mau doa di situ. Ya. Pak Pendeta, apakah ada rencana juga untuk bertemu pihak FKUB gitu kan, ada FKUB gitu. Nah, itu adalah perwakilan pemerintah yang paling dekat dengan kita gitu. Iya. Jadi atau selama ini udah ada jadi kemarin saya sudah ketemu dengan salah satu anggota FKUB juga. Iya kan, anggota. Nah, dia memberikan syarat-syarat, banyak sekali kan syarat-syaratnya. Nah, perlu digarisbawahi ya, ini bukan gereja tempat ibadah yang baru mau dibangun. Itu perlu diingat. Sebelum ada aturan yang berlaku di negara ini, aturan tentang A, B, C, dan saya nggak mau sebut aturan apa di ini ya. Itu gereja itu sudah ada aktivitas di situ. Terus itu nggak ada larangan pemerintah untuk ditutup. Untuk nggak ada ibadah, kegiatan beribadah di situ nggak ada. Pemerintah nggak ada surat. Aman ya dari pemerintah ya. Surat apapun tidak ada. Tidak ada satu helai surat 2016 itu ya, kenapa ditutup, yang melarang bahwa gereja itu tidak bisa beraktivitas dari pemerintah. Ya kan? Nah, jadi yang saya dapat surat-suratnya itu ya cuman kesepakatan karena yang 2016 tadi itu. Karena pertemuan dan kemudian kesepakatan ya dari pihak-pihak dan kemudian Ibu Pendeta itu, sehingga memutuskan bahwa ya kita karena ada tekanan dan lain-lain itu, sehingga demi Ibu Pendeta berpikir demi keamanan, demi nyawa juga kan begitu. Nah, apalagi dia seorang perempuan ini Ibu Pendeta loh, ini perempuan, kemudian diancam. Saya pikir waduh, ini saya dengar cerita aja Bang, saya menangis begitu serius. Sampai kenapa saya bisa datang ke sini? Dari Manado jauh loh saya ini. Saya sampai ngomong kalaupun memang nyawa saya bisa mau ambil, nyawa saya kayak kasih. Serius. Demi untuk maksudnya masalah kebebasan kebebasan beragama, dan dalam kesempatan lain juga bukan masalah ini gereja atau ini kan, masalah untuk orang mau beribadah gitu. Nah, selama berapa tahun vakum ini saudara-saudara kita yang sebelumnya gereja di situ, di mana mereka beribadah? Ya, jadi mereka itu pindah-pindah dari rumah ke rumah. Bukan, jadi mereka dapat tempat yang orang kasih tempat untuk ada kan begitu, kayak gedung gitu, ruko. Terus kemudian pindah lagi, ini terakhir mereka pindah di satu ruko lagi begitu. Nah, tapi kan sampai kapan kan itu? Itu kan ruko hanya dipinjam begitu. Nah, sewaktu-waktu pemiliknya bilang kita mau pakai rukonya coba. Terus apakah mereka harus beribadah di jalan? Begitu. Nah, Pak Pendeta, apa pertimbangan khusus? Karena range waktu dari 2015 sampai sekarang ini kan cukup panjang itu. Kenapa baru kali ini kemudian saya sebutnya mau mengurus itu ya? Itu udah ada. Apakah ada pertimbangan khusus? Karena kan pertanyaan lain kan, kenapa nggak di 2017 aja dicoba masuk lagi gitu, atau di 2020, 2021 gitu? Kenapa 2024 gitu? Pertama saya jawab dengan teologis juga. Boleh silakan. Pertama, ini rencana Tuhan. Ya kan, rencana Tuhan yang sehingga Tuhan mempercayakan saya ada di sini, saudara saya ada di sini, dan juga abang juga ada di sini, kan begitu. Nah, dan kemudian alasan yang lain juga kenapa tidak diurus, karena 2016, jangankan 2016, 2024 sekarang pun gembalanya atau pendetanya jemaat itu trauma. Jadi alasan kenapa tidak lagi mau buka aktivitas di situ karena trauma. Ya kan? Saya tidak akan menjelaskan secara detail traumanya karena apa ya. Ada tindakan apa? Mungkin nanti di kesempatan yang lain. Ya kan? Kita bisa mungkin tanyakan kepada orang-orang yang punya trauma itu kan. Pendeta, ibu pendetanya, ini semua apa yang mau dialami. Bisa cerita ada. Dia cerita. Jadi traumanya ini memang sampai dia mau ke gedung gerejanya itu, dia
kayak takut begitu. Nah sampai ya kemarin kami sempat ya saya langsung berinisiatif ya. Kalaupun ini kita akan buka ibadah aja, kita bersih-bersih. Saya, istri dan udah mulai anak bersih sudah. Gimana reaksi sementara saya, yang ada? Istri, anak-anak, teman saya dan juga saya ajak juga pendeta. Ayo, tapi kita doa dulu. Ya kan, Tuhan buka hati semua mungkin warga sekitar supaya aman semua, terkendali. Walaupun saudara saya menawarkan ya kalau mau kita juga mau bantu ya. Saya bilang saudara mungkin kita dulu di sini aman. Pokoknya saudara standby saja ya. Mau bantu kalaupun memang banyak kotor-kotornya ya kita libatkan begitu. Kalau cuman ini ya saya bisa begitu. Dan puji Tuhan itu saya melihat respon dari sekitar itu tidak ada satu kata pun. Tapi mereka hanya melihat, memantau dari jauh. Kayaknya tergambar dalam pantauan mereka adalah ini orang-orang mau bersihkan ini mau buat apa begitu. Hanya bersih ya, baru bersih-bersih. Baru kita bersih-bersih ya. Setelah bersih-bersih ini tentunya tahap selanjutnya adalah kita akan mulai beribadah. Mau ada misbah doa di situ. Ya, mungkin saya nggak tahu ya untuk ke depan. Ya kita berharap semua itu tidak akan ada larangan lagi. Tapi kalau ada larangan lagi berarti ada episode selanjutnya ini. Ya kan begitu. Nah Pak Pendeta, itu adalah salah satu contoh ya kasus pelarangan. Banyak lah yang terjadi. Bukan hanya pelarangan terhadap kelompok-kelompok yang Kristen. Bahkan di tempat-tempat lain pun yang mayoritasnya Kristen terjadi hal yang sama terhadap teman-teman Muslim itu. Nah bahkan kita bisa menyebut itu udah seperti persoalan yang lumrah terjadi gitu ya. Bagaimana sudut pandang Pak Pendeta gitu ya soal lebih luas kita lihat Pak Pendeta. Mungkin ini juga insight buat masyarakat, sudut pandang Pak Pendeta soal hidup bertoleransi itu gimana? Bagaimana itu dengan keberagaman kita yang ada di Indonesia ini? Iya. Nah, kita harus tahu bersama negara Indonesia itu kan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda kita satu, ya. Jadi satu bahasa, ya kan? Dan satu negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia kan begitu. Nah, artinya bahwa negara kita kan ya bisa dikatakan terpisah-pisah kan, pulau apa semua, kita kan daerah. Nah, suku. Nah, dan kemudian masuk ini agama, ya. Nah, jangankan agama, suku juga kan sering itu kalau rasis. Saya merasa rasis. Ada orang bilang ini saya kulit putih, saya kulit hitam, kan begitu. Ya kan itu. Nah, jadi itu budaya-budaya yang tertanam di pikiran kita, di hati kita sehingga ada tindakan kan begitu. Nah, sebenarnya hari ini kita menyadari bahwa kita hidup di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu mau dia ini sudah lebih luas lagi ya konteksnya, bukan cuma konteks agama saja sebenarnya. Ya kan? Saya nggak mau berteman dengan dia. Dianya suku ini. Saya nggak mau, levelnya bukan level saya ya. Kira-kira begitu. Ya kan? Nanti mati cepat ya. Nah, jadi dalam konteks tidak banyak teman ya kan dalam konteks perbedaan itu sebenarnya kalau orang berpikir begitu, itu orang itu nggak cocok hidup di Indonesia. Benar. Orang itu nggak cocok. Kalau orang mengaku kita ini Negara Kesatuan Republik Indonesia, kita hidup di Indonesia, tumpah darah satu tanah air kan, kan begitu, satu tanah air kan kita ini, ya kan, walaupun berbeda-beda pulau mungkin ini dari timur, dari barat, dari selatan, dari mana, nah itu yang konteksnya lebih luas. Tapi untuk kebebasan beragama tadi. Ya kan, kebebasan beragama tadi sebenarnya ya untuk saling sebenarnya saling melengkapi lah. Katakanlah saya bisa contoh kalau di Manado ya, di Manado itu kalau ada hari-hari keagamaan, katakanlah Natal, justru yang jaga itu pemuda-pemuda Muslim, pemuda-pemuda Hindu itu. Dan kemudian sebaliknya Idul Fitri yang jadi rasa persaudaraan, karena kalau Manado kan kita ya bukan karena semua yang kita torang semua bersaudara ya. Betul. Ya kan, bukan karena itu ya, bukan karena torang semua bersaudara. Kayak begitu. Tapi karena sebenarnya masyarakat
menyadari bahwa kita hidup di tanah Indonesia. Begitu. Ada sebuah kesadaran ya. Iya, kesadarannya. Keberagaman tadi. Iya, keberagaman itu yang harus sebenarnya kita tanamkan di dalam hati, ya kan? Dan kemudian kita pikir, jangan kita pikir tidak pakai hati. Kan begitu. Nah, sehingga akan tercipta tadi itu. Akan ada perbedaan-perbedaan. Perbedaan itu sebenarnya kalau saya sederhana. Perbedaan itu sudut pandang sebenarnya. Perbedaan. Nggak ada yang lain. Cuma sudut pandang saja. Dia lihat, sekarang begini, dia lihat orang. Tanpa dia bertanya, dia lihat orang dari tampilannya. Aduh, itu saudara saya itu. Ya kan? Dia pakaiannya, dari pakaian saja dia bilang, ini satu golongan kita, begitu. Ini dari saudara saya. Dari sudut pandang, ternyata perbedaan itu simple, sesederhana itu. Ya kan? Nah, maka oleh sebab itu, ya kalau saya untuk konteksnya perbedaan itu, sebenarnya mari kita rubahlah sudut pandang kita. Ya kan? Supaya kejadian-kejadian seperti ini tidak terjadi, begitu. Nah, kita butuh insight lain Bang ya, dari perspektif abang mereka ya. Tadi ini berapa kali saya udah mengatakan itu. Saya senang ya ngobrol kalau lagi lelah di jalan, siapapun di jalan saya ajak ngobrol gitu ya. Sering bertemu ngobrol sendiri. Gitu ya. Nah, jangan ngobrol sendiri. Bahkan kalau kita masuk ke komunitas kalian itu, nggak tahu soal solidaritasnya itu tinggi itu. Ketika misalnya contoh ada kematian ya, urunan uang duka itu paling cepat itu jauh lebih mudah mengajak teman di jalan daripada ajak pejabat. Serius. Betul. Gimana sudut pandang abang berdua deh satu-satu gitu soal konteks toleransi kita di Indonesia gitu. Menarik kan, perlu insight lain gitu. Bapak. Abang dulu lah. Kalau kita contoh kayak kita Maluku. Iya, betul. Ya kan? Kayak kita ada Maluku satu rasa. Jadi satu sakit, semua rasa sakit. Makanya kalau setiap ada kegiatan contoh kayak orang meninggal atau ada beragama ada Natal atau Idul Fitri. Itu orang Kristen jaga di masjid. Contoh kayak di Ambon, pernah lah terjadi viral. Dong di Idul Fitri setiap tahun itu udah pasti. Kalau kita di Ambon, di Maluku bergantian ya. Nah, sampai kita di Maluku satu rasa pun di sini kita berbuat juga. Saling bergantian. Oke. Nah, abang sama ya? Sama-sama dari Maluku kan ya? Sama. Wih, luar biasa. Memang gini, saya bisa benar, bisa salah. Selalu memberi rujukan belajar toleransi ke timur gitu ya. Ke timur ya. Kalau di media sosial memang sangat kelihatan sih ya. Berbaurnya orang-orang itu. Artinya itu kekayaan juga tidak mendiskreditkan teman-teman di barat ya. Di barat juga di kompleks perumahan itu kan kita lihat itu orang sungguh-sungguh saling menghargai walaupun berbeda agamanya gitu ya. Gitu. Nah, Pak Pendeta sendiri ada usulan gitu buat pemerintah sih supaya ini persoalan kecil sesungguhnya karena sejak lahir itu orang sudah berbeda gitu. Ya begitu dia lahir ya udah berbeda gitu. Tapi persoalan itu masih aja sampai saat ini gitu. Mungkin ada Pak Pendeta usulan mungkin bersifat usulan gitu untuk negara yang punya tanggung jawab besar terhadap masyarakatnya termasuk dalam hal kebebasan beragama gitu Pak Pendeta. Ya, kalau saya sih nggak panjang lebar lah Bang untuk usulan ke pemerintah karena kita kan rakyat. Yang lebih jago ini sebenarnya pemerintah, benar nggak? Iya betul. Ya kan? Dia bisa buat undang-undang, dia bisa melakukan penindakan dalam satu aturan. Nah, justru kita sebagai masyarakat ini yang akan taat tentang aturan, ya kan? Nah, kalau usul saya, pemerintah kan yang sudah tahu aturannya seperti apa. Undang-undang sudah jelas mengatakan, ya kan? Mau dia konstitusi undang-undang kita 1945, undang-undang dasar, jelas semua itu. Nah, jadi pemerintah yang lebih tahu daripada masyarakat karena di lapangan ya masyarakat ini justru masyarakat yang buta hukum, buta tentang aturan, benar nggak? Nah justru yang pemerintah ini yang tahu tentang aturan ini yang harus memberitahukan kepada masyarakat, memberikan kesadaran, ya kan? Jangan hanya melihat bahwa
ada persoalan di masyarakat, masalah konteks tadi kebebasan beragama, berkeyakinan, dia hanya sebagai penonton, begitu. Tapi makanya polemik kebanyakan datang itu dari orang-orang yang pintar hukum, Bapak Pendeta. Yang tahu aturan. Itu kebanyakan polemik datang dari orang-orang seperti itu. Artinya masyarakat biasanya ini guyup ini sebenarnya ya. Tapi kebanyakan polemik datang dari orang-orang yang tahu aturan, yang pintar hukum. Nah, abang-abang, saya butuh closing statement dari abang masing-masing. Mungkin pertama soal gereja tadi dari Pak Pendeta. Yang kedua mungkin soal pesan kita lah supaya untuk mungkin untuk generasi muda atau masyarakat saat ini itu untuk terus menjaga api toleransi itu biar terus berkobar sampai ke seluruh penjuru dunia itu. Silakan Pak Pendeta. Ya, jadi untuk masalah gereja ya. Saya orang yang dari timur, ya kan, dari Manado. Kalau di peta Sulawesi itu, kalau peta Sulawesi itu kan K, saya ada di ujung K di sana. Kemudian demi toleransi antar umat beragama, demi kebebasan beragama berkeyakinan, saya datang di Jakarta ini. Ya kan, Jakarta adalah pusat Indonesia kan begitu. Yang kita tahu. Kita sebagai orang daerah, kita tahu Jakarta itu adalah pusat. Yang seharusnya Jakarta ini memberi contoh kepada daerah. Artinya contoh ini mulai dari pemerintahnya ya. Pemerintah, bahkan masyarakatnya sendiri. Ya kan. Dan jadi untuk masalah gereja ini harapan saya ketika kami akan beribadah lagi nanti, aktivitas ibadah, harapan kami tidak akan ada lagi kejadian yang sudah terjadi di 2015-16. Itu harapan, baik mungkin pemerintah ataupun masyarakat ya, seperti itu. Nah, kalaupun memang itu terjadi, berarti ya ini pasti akan berhadapan dengan hukum, berhadapan dengan toleransi juga, ya kan, berhadapan dengan banyak lah kira-kira kan kita hadapi. Tapi yang paling penting poin di sini adalah kami tidak mau itu terjadi sebenarnya. Sebenarnya kami datang di sini sebenarnya supaya hal itu tidak akan terjadi begitu. Jangan, kami tidak mau sebenarnya nanti datang ketika ada penolakan apa semua viral baru seakan-akan kita cari panggung ya. Sebenarnya kan boleh-boleh saja. Saya buat viral dulu. Ya kan, cari panggung di situ apa semua. Tapi harapan kami di sini bagaimana supaya hal itu tidak terjadi. Ya kan, tidak akan ada korban. Begitu lagi untuk kesekian kalinya begitu. Jadi harapan kami saat ini kami mencegah supaya itu tidak terjadi. Jadi harapan kami untuk masalah gereja mencegah, ya kan saudara ini dan saya di sini hadir mencegah supaya tindakan-tindakan yang telah terjadi sebelumnya itu tidak terjadi lagi. Khususnya untuk pelarangan, untuk beribadah, berdoa, dan bersekutu di tempat itu, di gereja itu. Di gereja yang sah ya. Ya, di gereja itu. Abang ada pesan gak buat generasi muda kita itu? Ya, saya pingin sekali abang punya pesan dengan abang juga gitu. Untuk menjaga, merawat toleransi kita. Silakan abang. Satu kalimat juga boleh. Kalau saya... Intinya kita harus saling menghormati kita di negara NKRI. Itu aja. Abang tambahin dong. Nanti didengar betul oleh masyarakat ini. Betul. Ya bang. Apa? Ada ini dari Bapak Pendeta bilang kita nggak cari viral di sini. Itu betul. Kan? Soal viral itu soal netizen aja. Tapi kita kasihkan pesan yang terbaik buat masyarakat abang. Tapi saya sebelum terima DM dari Bapak Pendeta soal gereja ini, saya sering menyuarakan itu, toleransi. Di TikTok saya. Coba nggak percaya. Buka TikTok saya. Mau itu tentang suku, ras, dan agama. Nah, abang dong punya lebih Saya sering bersuara tentang itu. Apa message yang mau abang sampaikan gitu sehingga abang mau fokuskan diri abang di isu-isu itu toleransi itu apa yang mau toleransi isu sara apa yang abang mau sampaikan? Ini kan Indonesia Bung, Indonesia ini kan banyak keragaman di sini, banyak kebudayaan di sini,
Iya kan? Banyak agama di sini. Agama sah loh banyak di sini. Indonesia bukan hanya satu agama saja. Iya. Jadi lebih baik kita saling menghormati, menghargai. Apa susahnya saling menghargai? Iya kan? Apa susahnya kita saling menghargai? Kita tetap di jalur masing-masing. Nggak usah ganggu si A, nggak usah ganggu si B. Kalau dengan perbedaan ya. Coba kita pakai perbedaan itu sebagai satu hal yang bisa mempersatukan kita. Itu lebih indah. Saya rasa nggak ada perang sini sana. Kita nggak akan sama kayak konflik Israel Gaza, nggak akan. Indonesia tetap Indonesia. Jadi paling menghargai aja. Berbeda-beda tapi satu. Sekian. Abang-abang, Pak Pendeta, terima kasih banyak ya. Memang itu tadi, kita adalah manusia-manusia yang paling dianugerahi oleh Tuhan menurut saya, yang lahir di Indonesia itu. Karena kita begitu keluar dari rahim ibu kita sudah diterima oleh dunia yang sangat beragam gitu ya. Dan itu adalah kemewahan dan kekayaan kita yang mungkin tidak terjadi di negara-negara lain gitu. Maka itulah yang kemudian hal yang perlu kita rawat, kita jaga bersama, sehingga kedamaian sebagai anak bangsa, sebagai satu saudara ya, itu benar-benar terjaga, dan itu menjadi ciri khas kita di mata dunia, di mata global gitu. Itu keistimewaan itu. Sehingga masalah-masalah seperti gereja tadi yang disegel ataupun rumah-rumah ibadah yang lain tidak akan terjadi lagi. Dan semua orang hidup dalam kedamaian. Terima kasih, salam ngopi ringan.